kita mau unboxing baterai SMT Power tipe FT200. Ini 12 volt 200 ampere, mau kita buat project PLTS ya. Jadi ini baterainya seperti ini. Jadi ini ada 12 volt 200 ampere 10 HR dep cycle gel baterai. Nah, ini konstan voltase charging. Jadi ini datanya ya, cycle use 14,5 sampai 14,9. Cycle use ini sepertinya proses charging tapi nggak continue ya, jadi kadang hidup kadang mati, kadang hidup kadang mati. Nah, bisa di charging sampai dengan tegangan ini. Terus standby use, mungkin ini proses charging kondisi continue di 13,6 volt sampai dengan 13,8 volt. Initial currentnya resistance 60 ampere. Jadi efektif di charging maupun discharging maupun charging di angka 60 ampere. Kalau baterai model PRLA ini memang rata-rata penggunaannya di kapasitas 30% ya teman-teman. Jadi 30% dari daya total. Misalkan 200 ampere bisa kita gunakan sebesar 30%, kurang lebih di angka 60 ampere ini untuk arus charging maupun dischargingnya. Langsung aja kita buka. Ini lumayan berat banget ini. Nah, kita nyoba beberapa unit ya. Untuk bobotnya ada nggak? Bobotnya 60 kiloan. Ada beratnya ya. Jadi berat kurang lebih ya di atas 50 kilo lah. Buku panduan simpel aja ini ya. Bautnya tipe O. Coba kita angkat. 1, 2, 3. Waduh, kok kotor. Nah, ini dia. Bobot lumayan. Jadi terminal bloknya ada di sini. Ada covernya. Model baut ya, baut seperti ini. Baca kita cek tegangannya berapa volt. Ini ya, di sini juga ada spesifikasi lebih lanjut. Ini berat jadi kita taruh bawah saja. Ini tadi ya seperti dudusnya, konstan chargingnya 14,5, cycle use nya ya 14,5 sampai 14,9, terus standby use 13,6 sampai 13,8 sama yang dudusnya tadi. Kita cek tegangannya ini berapa volt. 12,8 ya untuk tegangan standby-nya. Jadi kurang lebih kapasitas di angka 70% sana ini. Jadi ini akan kita coba proses charging dulu ya sampai benar-benar full. Nanti kita akan lihat juga kualitasnya, kita load beban, apakah baterai ini drop atau masih stabil, dan parameter lebih lanjut nanti kita akan cek. Langsung aja kita charging dulu.
teman-teman, kita sudah melakukan charging. Sekarang kita melihat tegangannya berapa volt. Masih belum full ya, jadi tegangan masih di angka 13,4 volt. Nah, untuk voltase fullnya sesuai data tadi di angka 13,8,9. Terus sekarang kita mau lihat IR dari baterai ini, resistansinya ya. Nah, ini idealnya bagusnya di bawah 10 mili ohm. Ini tegangan 13,6 volt. Terus kita masuk ke baterai tipe gel. Oke. Nah, kita mau lihat CCA-nya. Nah, ini kapasitas baterai bisa kita naik turunkan. Karena ini kapasitas 200 ampere, otomatis kita harus sini sesuai ya 200 ampere juga. Jadi alat ini bukan untuk patokan utama ya, cuma untuk gambaran saja. Nah, lebih bagusnya kita bisa load di baterai sendiri, bisa real beban atau daya tampung si baterai. Tunggu. Nah, ini ya SOC tegangan baterai 13,7 volt, SOH 100% tegangan baterai 13,7 volt. Ini ya SOC belum full, masih 98%. Terus ini resistansinya tadi yang saya bilang di bawah 10 mili ohm. Nah, ini sini terbaca 8,7 mili ohm. Goods baterai, jadi kondisi masih bagus. Langsung kita uji load beban ya. Saat kita kasih beban, apakah baterai ini akan drop? Nah, di sini karena biasanya baterai yang beredar di pasaran itu kebanyakan kan baterai-baterai ada yang second bilangnya baru. Nah, itu teman-teman yang sering pakai VRLA mengeluhkan sering banget drop baru dipakai beberapa minggu maupun bulan. Dan saya sendiri dulu juga pakai baterai yang bekas-bekas itu juga sering drop. Makanya ini kita nyoba baterai VRLA yang benar-benar baru dari SMT Power dan ada garansinya juga. Jadi kita menggunakan produk kualitas terjaga, terjamin, dan garansi juga terjamin. Nah, ini kita akan load beban sesuai dataset 60 ampere. Apakah baterai akan drop atau seperti apa? Iya, tang ampere nanti bisa dilihat arus kerjanya. Agak sulit ya, apa lah. Pegangin gitu. Pegang. Oke. Nah, ini kondisi buat beban di inverter standby 0,9. Ini baterai 13,7. Ini wattmeter pembacaan beban di inverter, dan ini pembacaan beban di arus DC yang mengalir. Kita load beban sebesar 58 ampere atau 630 watt. Nah, ini ya, tegangan masih stabil di angka 13 volt, beban 600 watt. Wah, ini pas di 60-an ampere. Coba kita naikkan lagi. Oh, 98 ampere, 900 watt. Tegangan baterai 12,3 volt. Oke ya teman-teman, seperti itu tadi untuk pengujian baterai SMT Power, dan kita juga bisa lihat datasetnya seperti ini ya, dataset lebih
detail mengenai baterai ini. Ini ya untuk dataset baterai FT200 Smart Power, model FT200, voltase 12 volt, capacity 25 derajat. Ini 10 average 20 ampere atau 200 Ah. Ini kemungkinan maksudnya untuk pengecasan sebesar 20 ampere selama 10 jam. Nah, bisa mengisi baterai ini sampai dengan full. Terus untuk discharging current, nah ini 1 average 130 ampere. Ini maksudnya pengurasan sebesar 130 ampere selama 1 jam. Nah, dia sudah terkuras 130 Ah. Terus ini bawahnya 5 average 36 A. Pengurasan sebesar 36 ampere selama 5 jam. Ini terkuras sebesar 180 Ah. Dengan total kapasitas baterai ini di 200 Ah. Terus internal resistansi full charging baterai 25 derajat. Jadi kondisi baterai full ini resistansinya 4,3 mili ohm. Nah, terus bawahnya capacity after base temperature. Jadi saat temperatur makin tinggi, kemungkinan proses charging otomatis suhu di baterai meningkat. Nah, meningkat sampai dengan 40 derajat. Ini kapasitas baterai 103%. Temperatur 25 derajat 100%, 0 derajat 86%, minus 15 derajat 65%. Ini jadi kondisi temperatur ya saat charging. Terus residual capacity after 3 months storage. Nah, ini artinya kondisi baterai full didiamkan saja selama 3 bulan. Ini tinggal 91%. Terus capacity after 6 months storage, nah didiamkan selama 6 bulan, kapasitas baterai tinggal 82%. Terus selama 12 bulan atau 1 tahun ini di 65% saat kondisi diam ya. Nah, terus ini charging constant voltase cycle 25 derajat. Initial charging current resistance. Ini maksudnya proses charging ya. Proses charging voltasenya sampai 14,5 sampai 14,9. Jadi maksimum. Resistance ini kemungkinan charging tapi nggak continue. Jadi sesaat dia bisa di charging dengan idealnya arus 21 ampere sampai dengan voltase 14,5 atau 14,9 tapi sesaat-sesaat. Terus untuk standby, nah ini standby charging ya, jadi chargingnya continue, charging voltase 13,6 sampai dengan 13,8 volt. Terminal sise T13, terminal tipe 0. Jadi ini model terminal ya. Jadi terminalnya ini baut model O. Produk dimensi. Nah, ini ya dimensinya bisa dilihat di sini. Unit box beratnya ini 55,5 kg. Satu karton, satu piece. Ini sama packing ya kisaran 56 kilo. Lumayan berat juga ya. Ini dimensinya di sini. Terus yang bawahnya ini constant voltase charging. Jadi ini post proses charging ya, berdasarkan voltase arus. Seperti ini diagramnya serta grafiknya ya. Nah, terus yang bawahnya cycle life
Jadi ini cycle life, masa hidup si baterai kemungkinan besar. Jadi saat digunakan sampai dengan 100%, maksudnya terisi full sampai terkuras full, nah dia bisa kita gunakan selama 400 cycle. Kalau kita gunakan tiap hari ya kurang lebih 1 tahun lebih lah. Terus kalau kita gunakan sebesar 80% dari capacity, nah dia mampu hidup selama 600 cycle. Terus yang warna hijau, jika kita gunakan sebesar 50%, nah dia bisa hidup sampai dengan 1200 sampai 1400 cycle. Nah itu kurang lebih di angka 4 tahunan kalau kita gunakan pengurasan sampai 50%. Tapi kalau kita gunakan sebesar 30% saja dari total capacity, nah itu mampu hidup sebesar 2000 cycle ya. 2000 cycle itu berapa tahun itu? 7 tahunan sana ini kalau cuma kita gunakan 30% saja. Nah, jadi gini ya. Untuk pemakaian baterai VRLA seperti ini, makin pengurasan makin pendek, bukan hanya sekedar baterai VRLA maupun lithium juga. Di saat pengurasan makin pendek, otomatis masa hidupnya dia juga akan makin tinggi. Terus yang ini ada grafik residual capacity. Nah, ini kapasitas apa ya? Nah, kapasitas berdasarkan suhu ya, temperatur tadi. Nah, proses charging tadi ini. Terus discharging current. Nah, ini proses discharging. Ini ya. Pengurasan 3C, 2C, 1C. Ini C ini maksudnya arus kerjanya, arus pengurasannya. Nah, kalau kita kuras 1C atau di kapasitas baterai 200 ampere, yaitu pengurasan juga di 200 ampere, dia cuma bertahan selama 30 menit. Tegangan sampai drop di angka ini ya 9,5 volt, yang semula standby di angka 12,5 volt. Jadi pengurasan makin kecil atau arus kerja pengurasan makin kecil, otomatis durasi backup makin tinggi atau makin panjang. Jadi buat teman-teman kadang banyak yang tanya, Mas, baterai ini bisa bertahan berapa jam, berapa jam ya, kebanyakan orang awam itu. Jadi gini, ini bisa kita lihat dari data ini, saat beban pengurasan kita makin tinggi, otomatis durasi backup ini akan makin rendah. Oke, seperti itu. Effect of temperature on floating live ya ini. Jadi kondisi temperatur charging. Nah, ini ya, saat proses charging suhunya makin meningkat, otomatis makin full ya ini kemungkinan. Terus ini open circuit voltase PS residual capacity. Nah, jadi saat kondisi open didiamkan tanpa beban, nah ini nominal tegangan di angka 13 volt ke atas. Saat kita load beban, idealnya ini sampai dengan ini 11,5 volt. Itu paling aman. Effect of temperature on floating live. Nah, ini ya. Jadi parameter-parameter sebenarnya ini banyak dan sudah komplit. Tinggal kita memahami arti dari ini masing-masing diagram.
temperatur vs voltase, cycle use, standby use. Ini ya saat kondisi charging sampai dengan 15 volt, saat standby. Jadi saat di charging sampai dengan 15 volt, saat charging off otomatis tekan baterai akan kembali di angka 14, sekian volt. Untuk temperatur charging juga bisa sampai dengan 50 derajat Celcius. Makin tinggi makin tinggi temperatur, otomatis kapasitas baterai ataupun voltase juga makin naik ya, mendekati full. Constant current discharging. Nah, ini pengurasan berdasarkan diagram berdasarkan suhu seperti ini. Constant current discharging berdasarkan watt yang bawahnya seperti ini. Terus yang paling bawah ini capacity factor with temperatur, diferensi temperatur. Jadi kapasitas baterai dilihat dari temperaturnya. Otomatis saat temperatur makin rendah, itu kapasitas baterainya juga makin rendah. Kurang lebihnya seperti ini untuk pembacaan dataset baterai FT200. Nah, silahkan buat teman-teman yang lebih paham bisa menyempurnakan dari yang saya sebutkan di atas tadi ya. Seperti ini. Seperti itu tadi ya untuk pembacaan dataset baterai FT200. Jadi jika digunakan untuk model-model UPS, tentunya siklus baterai ini akan jauh lebih panjang, karena model UPS pasti penggunaannya tidak tiap hari, mungkin seminggu sekali saat PLN padam. Yaitu lebih awet baterai ini, karena siklus pemakaian juga bisa dilihat di dataset tadi. Makin banyak siklus pemakaian, tentunya umur baterai juga makin pendek. Buat teman-teman yang membutuhkan produk baterai PLA berbagai ukuran, berbagai tipe dengan produk SMT Power, bisa langsung kunjungi toko-toko terdekat atau bisa juga langsung lewat kita ya, bisa hubungi admin, nomornya ada di bawah ini. Jadi kalau pembelian di kita jamin untuk garansi produk dan kita juga uji untuk kualitas baterai. Jadi kita nggak sekedar jual barang, tapi emang kita pastikan produk baterai benar-benar good. Sekian, terima kasih, salam Astro.